Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan coba ngebedah performance gudang garam. Yang kita sama-sama udah tahu, bisnis rokok bisa dibilang sebagai bisnis yang performanya turun terus beberapa tahun ke belakang. Setiap tahunnya, bisnis ini selalu diberatin sama pita cukai yang terus dinaikin sama pemerintah. Tapi kalau begitu, kenapa bisnis rokok masih bisa eksis ya sampai sekarang? Apakah sebenarnya ada campur tangan pemerintah juga buat ngejagain industri rokok Indonesia? Yuk, langsung aja kita bahas. Kalau kita lihat dari sisi penjualan, ternyata performance gudang garam dari tahun 2018 sampai 2021 masih nunjukin tren kenaikan, walaupun tingkat kenaikannya agak berfluktuasi. Baru kalau kita bandingin ke angka penjualan 2022 di setahunkannya, salesnya kelihatan turun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tren semester satunya di tahun-tahun sebelumnya, performance penjualan gudang garam di semester 1 memang selalu lebih rendah kalau dibandingin sama semester 2. Historically, gudang garam cuma ngebukuin 45-48% total penjualan tahunannya di semester 1. Terus setelah itu, penjualannya bakalan naik di semester kedua. Jadi sebenarnya masih ada potensi di tahun 2022 ini buat gudang garam buat ngebukuin penjualan yang lebih tinggi kalau dibandingin dari tahun sebelumnya. Apalagi di semester 2 2022 ini, gudang garam udah naikin harganya 2 kali, di bulan Juli dan September. Dan ke depannya, kelihatannya masih ada niatan buat naikin harganya lagi. Ini mereka lakuin biar tetap bisa bertahan dari gempuran kenaikan nilai cukai. Dari sisi volume penjualan juga cukup berfluktuasi nih. Volume penjualan gudang garam sempat turun di tahun 2020, yang terutama disebabkan karena COVID, yang nyebabin pelemahan ekonomi dan anggaran belanja konsumen jadi lebih terarah ke kebutuhan pokok dan makanan. Tapi yang menarik dari gudang garam ini adalah pangsa pasarnya terus naik. Sejak tahun 2018, pangsa pasar gudang garam udah naik persen dari 23,1% jadi 27,1%. Sedangkan kompetitor TBK satunya, HMSP, market share-nya udah kegerus 5% dari 33,5% jadi 28%. Dan dengan kondisi kayak gini, secara penjualan pun gudang garam udah berhasil menyalip HMSP sejak tahun 2019. Ini ngebuktiin kalau strategi penjualan yang dijalanin gudang garam, yaitu dengan berinovasi dan ngeluarin produk baru dengan harga yang lebih terjangkau, ternyata berhasil buat ngebantu perusahaan buat ngedapetin pangsa pasar dan nilai penjualan yang lebih tinggi. Tapi pastinya, strategi kayak gini bukan cut no cost ya. Gudang garam juga jadi harus rela margin-margin profitabilitasnya kegerus. Next, kita bahas tentang profitabilitasnya. Kalau kita lihat secara garis besar, sebenarnya penurunan terbesar ada di bagian laba brutonya. Laba bruto gudang garam turun dari 19,5% di tahun 2018 jadi tinggal 8,3% di semester 1 2022, untuk turun sekitar 11,2%. Kalau kita lihat ke detailnya, kontribusi penyebab kenaikan terbesar adalah dari elemen pita cukai, PPN, dan pajak rokok, yang secara rupiah udah naik 70% dalam 5 tahun terakhir. Dan dalam persen, udah nyebabin kenaikan biaya produksi gudang garam sampai dengan 20%. Bisa dilihat di sini, sejak tahun 2016, tarif cukai hasil tembakau selalu naik double digit setiap tahunnya. Dan per 1 Januari 2022, tarif cukai lagi-lagi naik sebesar 12%. Bayangin ya, kalau misalnya kenaikan cukai ini kita compound sejak tahun 2016, ini berarti dalam 7 tahun terakhir, buat cukainya sendiri aja udah naik 109%. Luar biasa banget ya. Nah, nggak aneh kalau para perusahaan rokok ini jadi suffer dari sisi profitabilitas. Kalau kita lihat ke komponen yang lain sih harusnya nggak banyak berubah ya. Alasan, ada beberapa penghematan yang berhasil dibukuin gudang garam. Total beban penjualan dan beban umum administrasinya turun dari yang tadinya 7%-an jadi tinggal 6%-an. Atau ada penghematan sekitar 1%-an yang terutama disebabkan karena penurunan di beban transportasi, pengangkutan, iklan, dan promosi. Terus dari sisi beban non-operasionalnya juga ada penghematan sekitar 0,5% yang disebabkan karena adanya penurunan beban bunga, yang juga berarti komponen utang dari gudang garam ada mengalami penurunan. Dengan kondisi kayak begini, laba bersih gudang garam yang tadinya udah sempat mencapai angka 9,8% mulai ngasih lihat downward trend dari tahun ke tahun. Sampai di semester 2 2022 ini ada di angka 1,6% atau udah turun 8,2%. Lanjut kita bahas dari sisi valuasinya.
Kalau kita bandingin gudang garam ke perusahaan sejenis yang ada di IDX, dari sisi market share dan penjualan, buat saat ini kayaknya cocoknya dibandingin sama HMSP. Bisa dilihat di sini, walaupun penjualan gudang garam lebih tinggi dibandingin sama HMSP, tapi dari sisi profitabilitas, tumbuhan, dan market share-nya masih kalah kalau dibandingin sama HMSP. Makanya, secara valuasi pun masih lebih rendah. Tapi kalau kita bahas industri rokok, sebenarnya ada topik yang lebih menarik lagi buat dibahas. Mau dibawa kemana sih industri rokok Indonesia ini? Tadi kita udah bahas juga kalau pemerintah naikin cukai hasil tembakau secara double digit per tahun. Cukup banyak juga alasan di belakangnya. Pengendalian konsumsi rokok masyarakat lah, kesejahteraan tenaga kerja industri tembakau lah, pengawasan barang kena cukai ilegal lah, dan lain-lain. Tapi menurut gua, sebenarnya alasan utama dari semua ini adalah karena pemerintah ngedapetin pendapatan yang cukup banyak dari cukai. Kalau kita lihat, kontribusi penerimaan dari cukai terhadap total pendapatan negara ada di kisaran 8-10% per tahun. Lumayan gede ya. Makanya bisa dibilang industri rokok di Indonesia sampai saat ini masih cukup dijagain sama pemerintah. Kalau kita pelajarin kasusnya di ranah global, sebenarnya beberapa negara udah mulai memberlakukan pembatasan ke konsumsi rokok yang mereka sebut sebagai Generation Endgame to Smoking. Jadi negara-negara ini bikin rokok itu ilegal buat anak-anak yang lahir di tahun 2007 ke depan. Sebut aja di New Zealand yang udah ngeberlakuin peraturan ini sejak Desember 2021. Dan juga Malaysia yang ikutan sejak Agustus 2022. Walaupun di Malaysia, kayaknya peraturannya dicabut lagi deh karena isu hak asasi manusia. Balik lagi ke Indonesia, jadi pertanyaan besarnya adalah seberapa rela pemerintah buat kehilangan 10% dari total pendapatan negara demi ngilangin kebiasaan rokok dan lebih men-encourage healthier lifestyle buat warganya. Jawaban dari pertanyaan ini juga nih yang nantinya bakalan nentuin masa depan industri rokok Indonesia ke depannya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau komentar terkait apapun yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentarnya di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.